Teman-teman, pada kesempatan ini mari kita belajar materi fisika kelas 10, yaitu yang berkaitan dengan usaha energi, ya, di mana energi itu sendiri ada energi kinetik, ada energi potensial, kemudian ada energi mekanik. Kita perhatikan kejadian yang sering kita lihat, ada seorang yang mendorong mobil yang sedang mogok, namun mobil ini tidak bergerak. Ini untuk ilustrasi awal sebelum kita mempelajari tentang usaha dan energi. Usaha, ya, dalam pengertian fisika itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Jadi gaya itu bisa menghasilkan usaha kalau pada benda itu terjadi perpindahan. Jadi untuk usaha ada dua komponen yang menentukan, yaitu gaya dan perpindahan. Untuk benda yang mengalami usaha, ya, itu memiliki dimensi yang bisa dirumuskan dari hasil kali perkalian gaya dan perpindahan. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya yang bekerja searah dengan perpindahan itu akan sebanding dengan besar gaya itu sendiri dan perpindahan yang dihasilkan. Jadi kalau misalnya seorang anak mendorong troli dengan gaya F dan berpindah sejauh S, maka usaha yang dilakukan itu adalah sebesar F kali S, ya, dengan W itu usaha, F gaya, S perpindahannya, ya. Itu untuk rumus usaha, ya. Kemudian untuk usaha yang dihasilkan jika gaya yang bekerja itu membentuk sudut terhadap perpindahannya. Jadi gaya yang bekerja itu miring membentuk sudut alfa misalnya, ya, sehingga benda berpindah sejauh S, maka usaha yang dilakukan itu adalah proyeksi gaya yang searah dikalikan S-nya. Jadi proyeksi gaya yang searah itu adalah F cos alfa kalikan S-nya. Dan untuk usaha yang dilakukan oleh gaya yang tegak lurus, ya. Jadi tegak lurus ini artinya gayanya itu 90 derajat terhadap perpindahannya. Maka usaha yang dihasilkan, ya, itu menggunakan persamaan tadi, W sama dengan F kali cos alfa kalikan S, ya, karena cos 90 itu 0, maka dalam hal ini usaha yang dihasilkan sama dengan 0, ya. Ini usaha yang dilakukan oleh gaya yang tegak lurus. Kemudian besar usaha, ya, jika gaya yang bekerja itu berlawanan dengan perpindahan. Ya, jadi kalau misalnya gayanya ke kiri, benda berpindah ke kanan, maka usaha yang dihasilkan juga masih memenuhi persamaan tadi, bahwa W sama dengan F kali S cos alfa. Nah, kalau berlawanan, maka sudutnya adalah 180, karena cos 180 min 1, maka W sama dengan min F kali S. Ini untuk usaha yang dilakukan oleh gaya yang berlawanan dengan perpindahan. Kemudian berikutnya, ya, jika gaya yang bekerja, ya, pada
sebuah benda, namun benda itu tidak mengalami perpindahan ya. Jadi misalnya kita mendorong tembok gitu, ya tembok kan tidak berpindah. Meskipun kita memberikan gaya, ya karena tidak menghasilkan perpindahan, maka usaha yang dilakukan ya itu akan sama dengan nol ya karena S-nya sama dengan nol. Ya. Berikutnya untuk menentukan usaha jika diketahui grafik antara gaya yang bekerja dengan perpindahannya. Di sini perpindahan dilambangkan delta X ya atau S sebenarnya juga bisa ya. Eh, itu usaha yang dilakukan sama dengan luas daerah di bawah grafik itu. Berikutnya tentang energi ya. Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha ya. Di sini nanti ada bermacam-macam energi ya. Untuk energi itu setara dengan usaha ya besaran yang setara maka dimensinya sama ya. Untuk energi ya itu ada energi potensial itu karena kedudukannya, dan ada energi kinetik itu karena gerakannya, dan energi mekanik itu jumlah energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial itu energi yang dimiliki karena posisi dari benda itu ya atau kedudukan dari benda itu. Jadi kalau misalnya ya berada dalam ketinggian ya maka benda itu memiliki energi potensial. Ya. Untuk energi potensial gravitasi, ya besaran-besaran yang mempengaruhi itu adalah kedudukan atau ketinggian dari benda itu sendiri, kemudian percepatan gravitasi, ya, kemudian juga massa dari benda itu. Makin tinggi benda itu, maka energi potensial gravitasinya makin besar ya. Kalau nanti berada di bumi, percepatan gravitasinya itu nilainya sekitar 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian selain energi potensial gravitasi, ya karena perubahan posisinya, ya misalnya pada pegas ya, pegas yang ditarik, ya setelah dilepaskan kan dia nanti akan bergerak. Ya ini disebabkan karena memiliki energi potensial pegas. Energi potensial pegas itu dirumuskan EP setengah K delta X kuadrat. Delta X itu adalah pertambahan panjangnya ya atau simpangannya. Ya, F-nya gayanya, ya EP itu sama dengan usaha satuannya yaitu dinyatakan dalam Joule. Kemudian karena eh, ini gerakannya atau kecepatannya, benda itu memiliki energi yang dinamakan dengan energi kinetik. Ya, di sini jadi misalnya anak panah yang melesat ya dari busur ya setelah dia punya kecepatan ya kemudian itu apa energi kinetiknya itu dirumuskan setengah mv kuadrat. Nah satuannya juga sama dengan satuan usaha yaitu dalam joule. Untuk benda yang memiliki kedudukan dan juga memiliki kecepatan, maka benda itu akan memiliki energi mekanik. Jadi pengertian dari energi mekanik itu adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Ya, tadi energi kinetik itu setengah mv kuadrat, energi potensial m kali g kali h. Dan hubungan ya antara usaha dan energi kinetik ya karena benda yang melakukan usaha kan mengalami perubahan kecepatan ya maka usaha yang dilakukan oleh benda yang mengalami perubahan kecepatan itu akan sama dengan perubahan energi kinetiknya sehingga nanti tinggal diuraikan energi kinetik akhir kurangi energi kinetik awal ya setengah m V akhir kuadrat dikurangi setengah M V awal kuadrat. Dan untuk hubungan antara usaha dan energi potensial, ya. Jadi kalau benda yang misalnya mengalami perubahan kedudukan, ya, jatuh misalnya dari ketinggian H1 ke H2, maka energi potensialnya juga mengalami perubahan. Nah,
selisih energi potensial awal dan akhir itu sama dengan usaha yang dilakukan. Ya, nanti tinggal diuraikan. EP-nya itu MGH. Itu ya. Kemudian pada benda yang misalnya benda yang jatuh atau yang dilempar vertikal ke atas, itu sepanjang lintasannya itu energi mekaniknya tetap. Maka dikatakan bahwa benda itu memiliki hukum kekekalan energi mekanik. Maka kalau ini posisi 1, posisi 2, nanti EM1 sama dengan EM2. Tinggal diuraikan, ya EM tadi EP tambah EK, maka EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Kemudian diuraikan lagi, EK-nya itu setengah MV kuadrat, EP-nya MGH. Ya, ini untuk eh, hukum kekekalan energi. Ya, ini kalau misalnya benda jatuh bebas, maka dijatuhkan dari ketinggian, ya, lintasannya ke bawah. Begitu, teman-teman, ya ulasan tentang usaha dan energi. Ya, saya kira sudah menjawab tadi di awal ulasan bahwa seseorang yang mendorong mobil, ya ternyata mobil tidak bergerak, ya karena gaya yang diberikan tidak mampu memindahkan benda itu, maka ilustrasi di awal tadi atau kejadian yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, jika seorang mendorong mobil yang mogok dan tidak bisa memindahkan mobil itu, maka tidak bisa dikatakan bahwa orang tersebut melakukan usaha. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.